Beberapa profesi memang membutuhkan bakat, skill, dan keahlian khusus untuk bisa mendapat gaji mentereng. Namun ada juga jenis pekerjaan yang biasa saja bahkan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Nyatanya bisa meraup gaji tinggi di luar negeri. Inilah On The Spot versus kerjaannya sama tapi gajinya gedean di sana. Sebagai pembuka ada kiprah dari pengantar paket alias kurir yang cukup menjamur di berbagai wilayah Nusantara dengan segala risiko serta banyak drama di lapangan. Menurut beberapa sumber, sistem yang ditawarkan perusahaan ekspedisi yaitu insentif per paket atau dengan skema gaji per paket yang diantarkan, rata-rata satu kali antar dipatok sebesar Rp1.500 sampai Rp3.000. Nominal ini sangat timpang dengan jenis pekerjaan serupa di luar negeri, seperti yang ditawarkan perusahaan-perusahaan ekspedisi di Amerika Serikat. Di sana, satu kali pengantaran, setiap kurir bisa menggondol pundi-pundi senilai Rp300.000 sampai Rp500.000. Bayangkan saja, bila kurir di negara Paman Sam dalam sehari hanya mengantar 11 paket saja dengan upah Rp500.000, bisa mengantongi uang Rp5,5 juta. Angkanya sudah melebihi upah minimum provinsi alias UMR Jakarta dengan standar Rp5.396.761. Selain tukang paket, jenis profesi yang hampir setiap hari kita jumpai yakni tukang sampah atau petugas kebersihan yang punya peranan penting terhadap lingkungan tapi bertolak belakang dengan raihan upah yang didapatkan. Bayaran mereka memang bervariasi, tergantung dari lokasi kerja serta instansinya, pemerintah atau perusahaan. Berdasarkan data yang ada, rata-rata petugas kebersihan di Indonesia hanya menerima Rp1,5 juta hingga Rp5 juta dalam satu bulan. Sementara di negeri Paman Sam menawarkan bayaran tinggi untuk jenis pekerjaan identik. Di sana petugas kebersihan setiap gajian akan ditransfer senilai Rp58 juta hingga menembus Rp150 juta. Tergantung lokasinya, di kota mana mereka bekerja. Wow, artinya yang paling rendah saja dalam satu bulan bisa membeli 2-3 buah motor. Sementara yang tertinggi dalam 30 hari kerja bisa membeli satu mobil jenis city car nggak pakai nyicil. Profesi lain yang dianggap sebelah mata karena hanya mengandalkan tenaga adalah para tukang alias kuli bangunan. Umumnya para kuli ini dalam bekerja punya dua sistem, upah harian dan borongan per proyek. Dengan energi tinggi yang harus dicurahkan, mereka hanya memperoleh bayaran Rp2,5 juta sampai Rp5 juta berdasarkan beberapa sumber dan data BPS. Nominal ini cukup kontras dengan kenyataan di luar negeri, khususnya Australia, yang menjadi salah satu negara yang menawarkan bayaran tertinggi di sektor ini. Pekerja konstruksi di negeri kanguru, baik harian maupun borongan, rata-rata memperoleh pendapatan di kisaran Rp29 juta hingga Rp41 juta. Jadi, kuli dengan bayaran terendah pun setiap bulan bisa membeli gadget paling gres dengan merek buah tergigit. Sementara upah tertingginya bisa membawa pulang sepeda motor premium khas Italia. Anggapan remeh juga harus dipikul para pelayan di restoran atau rumah makan. Terlebih yang tugasnya mengantar makanan, membersihkan meja, serta mencuci piring. Dalam satu bulan, rata-rata mereka mendapuk Rp2,5 juta sampai Rp4,5 juta. Besar kecilnya tergantung label kelas atau bintang yang disandang resto. Sementara di negeri tetangga Singapura, jenis pekerjaan yang sama bisa mendapat imbalan 10 kali lipat. Untuk yang terendah saja bisa menghimpun uang senilai Rp30 juta per bulan dan yang tertinggi meraup nilai ekonomi Rp45 juta. Andai saja pelayan di Indonesia setara di Singapura dengan gaji paling kecil dan taksiran harga emas per gram 1,9 juta. Nominal 30 juta bisa mendapat 15 gram emas 24 karat dari Antam. Sementara untuk bayaran tertinggi di angka Rp45 juta bisa ditukar emas 24 karat dari Antam dengan bobot 23,12 gram. Karir yang kurang diperhitungkan juga mengarah pada figur tukang cukur rambut, apalagi mereka yang bekerja atau membuka usaha sendiri untuk kalangan menengah ke bawah. Menurut data dari Jobstreet, rata-rata pendapatan dari para pemangkas rambut berkisar di antara 3,9 juta sampai 4,7 juta rupiah. Dengan catatan keahlian mumpuni, lokasi strategis, serta volume pelanggan yang tinggi. Nominal tersebut sangat timpang dengan para barber di luar negeri. Seperti di Inggris,
yang memang tertinggi untuk bidang ini. Di daratan Britania, profesi pangkas rambut bukan kelas premium. Rata-ratanya punya penghasilan 59 juta rupiah per bulan. Dari pendapatan tersebut, dalam 1 bulan, tukang cukur bisa membelanjakan beras super premium sebanyak 3.687 kg atau ditukar beras eceran terendah sebanyak 4.720 kg. Nasib tak jauh berbeda juga dilakoni para sopir khususnya truk dengan muatan standar seperti logistik dan kebutuhan sehari-hari. Mereka dituntut punya skill mengemudi yang mumpuni, disertai deadline waktu, serta jarak tempuh nan jauh. Dari data-data yang ada, peluh kerja yang dihasilkan berkisar antara 3 juta hingga 4,2 juta rupiah. Bila dibandingkan negara lain, ambil contoh Kanada yang dinilai sebagai negara yang memberi upah sangat layak untuk para driver truck, nilainya bisa menembus 88 juta rupiah setiap bulannya. Andai saja bayaran tersebut dibelanjakan di Indonesia dengan harga KPR rumah subsidi di kawasan Jabodetabek senilai 185 juta rupiah, hanya dalam tempo menabung 3 bulan saja, rumah tersebut sudah menjadi atas nama pribadi. Berlokasi 1.700 meter di bawah perut bumi, gereja dan masjid yang ada di Indonesia ini menjadi 2 tempat ibadah terdalam di dunia. Ini adalah kompleks apartemen anti hari kiamat. Harga per unitnya mulai dari 24,5 miliar rupiah hingga 89 miliar rupiah. Belum lagi biaya layanan bulanannya aja nyampe 3 kali lipat UMR Jakarta. Siapa aja yang sanggup beli apartemen di sana ya? Gara-gara konflik dengan Rusia, Ukraina sampai bikin bangunan sekolah bawah tanah dengan niat 100% dan hasilnya nggak kaleng-kaleng. Simak informasinya sesaat lagi, tetap di On The Spot ya. Untuk menengok nenek di sana. Tidak semua air itu aqua yang dipilih dari sumber air di